Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, akan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan kuci. Bersama saya, Kusriah dari SD Negeri Sumberjaya, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Saya Rinawati, berasal dari SD Negeri 1 Ramanjaya, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Saya Yuliana Utami dari SD Negeri 02 Totorejo, Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Nah Ibu, sebelum kita mulai coaching untuk kegiatan hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Nah, coach dan coaching akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Nah, pertama-tama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, Bu, dalam kesempatan coaching kali ini, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, lalu indikator yang ingin Ibu capai dalam coaching ini seperti apa, Bu? Ya, indikator yang ingin saya capai, Bu, bagaimana kunci itu dapat menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menentukan masalahnya. Baik, demikian ya Bu untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu. Ya, Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bu Kusriah? Gimana? Ada yang mau kita obrolkan? Iya, Bu, ini Bu, sejauh ini kan banyak sekali Bu yang mengganggu pikiran saya, Bu. Kan sekolah kita tuh merupakan sekolah penggerak ya, Bu ya. Dimana sekolah penggerak itu kan otomatis menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu banyak sekali tuntutan, Bu, bagi guru-guru, dan menurut pengamatan saya itu, Bu, banyak sekali hambatan dari guru-guru kita, teman-teman guru kita itu, Bu, tentang terkaitan keterbatasan IT, Bu. Iya. Di sini berarti Bu Kusriah ingin membantu rekan-rekan guru yang masih mengalami keterbatasan IT seperti itu ya. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Di tengah banyaknya pekerjaan sebagai seorang guru, Bu, kan rekan-rekan kita kan juga merupakan seorang istri ya, Bu, juga seorang ibu, yang kesemuanya itu harus dilaksanakan secara kebersamaan, Bu. Semuanya harus bersama-sama, sama-sama dilakukan begitu, Bu. Oke, baiklah. Dari kegiatan kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Kusriah dapatkan dari obrolan kita nih?
Iya Bu, gini Bu, dari kegiatan kita ini Bu, saya tuh pinginnya tuh Bu, membersamai rekan-rekan kita Bu, sesama guru untuk menyelesaikan atau membantu solusi dari hambatan-hambatan yang mereka alami Bu. Kan sejauh ini banyak Bu di antara kita kan banyak mereka yang belum paham atau belum melek IT ya Bu ya. Jadi tujuan saya tuh ingin sekali membersamai mereka Bu, supaya mereka tuh bersama-sama bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, kemudian bisa membuat video-video pembelajaran sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran Bu, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan bermakna seperti itu Bu. Dapat saya tangkap apa yang sudah Ibu sudah sampaikan. Ya. Nah, menurut pengamatan Ibu, tingkat pemahaman IT rekan-rekan guru kita itu sekarang ada di level berapa Bu? Kalau antara 1 sampai 10, menurut Bu Sri A, level teman-teman kita ada di level berapa? Ya Bu, untuk saat ini ya Bu ya, untuk saat ini level untuk teman-teman kita itu kayaknya tuh berada di angka 4 deh Bu. Gitu. Berarti masih cukup rendah seperti itu ya Iya Bu Bu, Sri A? iya. Oke, nantinya nih Bu ya, setelah Ibu Sri A membersamai teman-teman guru untuk belajar IT lebih dalam lagi, ini dari level angka 1 sampai 10 pengennya nih Bu ya, pengennya Ibu Sri A, teman-teman itu sampai di level berapa? Iya Bu, dari kegiatan yang nantinya akan saya lakukan ya Bu ya, pengen tapi nggak muluk-muluk ya Bu ya, karena kita kan keterbatasan ya, teman kita kan nggak sama ya Bu ya. Jadi pengennya saya itu Bu, rekan-rekan guru itu bisa mencapai sampai angka 8 lah Bu, itu sudah luar biasa sekali. Itu sudah luar biasa ya. Iya. Lalu hal apa yang bisa Ibu Sri A lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Gini Bu, rencana Bu ya, kita kan mempunyai komunitas belajar di sekolah ya Bu ya. Nah rencananya itu akan memanfaatkan momen itu gitu Bu. Saya akan mengajak ngobrol bersama dengan rekan guru yang memang mempunyai hambatan terkait IT Bu. Jadi di situ mereka itu pengen saya itu Bu menyampaikan segala unek-uneknya, apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah di situ kita dapat memecahkan masalah secara bersama Bu melalui komunitas belajar di sekolah kita Bu. Menurut Bu Sri A, guru-guru kita di sekolah itu tuh harus dilakukan seperti apa untuk mengatasi ini semua? Misalnya dari strategi yang bisa dilakukan Bu Sri A untuk mencapai apa yang Ibu rencanakan itu apa? Iya Bu, rencananya Bu ya, kita kan rekan-rekan guru itu kan kemampuannya beda-beda ya Bu ya. Ada yang memang sedang, kemudian ada yang dari tahap paling rendah, memang benar-benar tidak bisa mengoperasikan laptop dan sebagainya Bu. Saya rencana itu akan membedakan itu semua Bu. Rencananya saya akan berbagi melalui kelompok belajar di sesama rombel, misalkan kelas 4 dengan 4A, 4B dan 4C seperti itu Bu. Dan untuk memang yang tahap paling rendah, saya akan melakukan face to face Bu. Saya akan melakukan membersamai mereka secara lebih private sekali Bu, supaya lebih cepat memahami apa yang dikeluhkan dan mencapai solusinya secara bersama seperti itu Bu. Komunikasi itu memang benar ya Bu ya, sangat penting bagi kita agar apa yang kita capai dan apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai, dan apa yang menjadi hambatan itu bisa diatasi dan diselesaikan solusinya secara bersama. Iya Bu. Baik Bu Sri A, dari rencana Ibu yang akan Ibu lakukan itu yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Kapan nih kira-kira akan dilaksanakan? Ya Bu, rencananya ya Bu ya, karena ini masalah yang sangat penting bagi kita selaku guru ya Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Rencananya minggu depan Bu saya sudah mulai untuk melakukan pembenahan terkait pemahaman IT dari rekan-rekan guru kita. Baik Bu Sri A, saya ini selaku kepala sekolah tentu sangat mendukung sekali apa yang akan Ibu Sri A lakukan. Ya, kita sudah ngobrol panjang lebar. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini?
Iya Bu, tentunya luar biasa sekali ya Bu ya kegiatan ngobrol kita hari ini. Dengan saya sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya ya Bu ya, saya menjadi lebih plong Bu gitu Bu. Apa yang menjadi unek-unek saya sudah cetuskan ke Ibu sehingga mencapai solusinya dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mudah-mudahan Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rina, bagaimana kabarnya? Jadi saya di sini ingin ngobrol Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan Bu Rina, kalau tidak mau ngobrol, saya siap untuk mendengarkan. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini sudah dua minggu saya perhatikan kalau anak-anak didik saya di kelas itu motivasi belajarnya kurang. Jadi dari dulu yang anak itu bersemangat dan antusias tinggi, sekarang itu jadi turun dan merendah seperti itu. Ya, Bu Rina memang memahami perubahan itu merupakan langkah awal yang sangat penting ya Bu ya, karena perubahan itu mempengaruhi berbagai banyak faktor Bu, baik faktor internal maupun faktor eksternal ya Bu ya. Apakah ada perubahan Bu dalam lingkungan kelas, perasaan siswa terhadap materi pelajaran atau faktor-faktor yang diperhatikan Bu? Iya. Jadi saya itu sudah mencari tahu ya Bu. Ternyata salah satu atau faktor yang menyebabkan anak itu kurang motivasi dalam belajar, salah satunya itu karena keberatan dalam hal menyelesaikan tugas, serta ada faktor-faktor lain yang mendukung kurangnya minat anak-anak itu, yaitu tidak ada pembelajaran yang dimodifikasi seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa bosan dengan pembelajaran di kelas. Ya, benar sekali ya Bu Rina. Memang permasalahan motivasi belajar itu seringkali bersifat kompleks ya Bu ya, karena melibatkan banyak unsur. Dengan memahami setiap sisi dan penurunan motivasi ini dapat menciptakan solusi dan yang agar tepat sasaran gitu Bu. Bolehkah Bu saya tahu apakah ada faktor yang lebih spesifik Bu yang sehingga mengurangi tingkat motivasi belajar anak itu menurun Bu? Iya, kalau saya amati ya Bu, dari pengalaman saya, kurangnya motivasi anak itu karena tugas yang terlalu sulit dan kurangnya modifikasi proses atau kurangnya pembelajaran yang bervariasi bagi anak, sehingga anak merasa bosan seperti itu. Terlalu monoton gitu ya Bu ya. Gitu. Ada nggak Bu faktor lain yang mempengaruhinya? Mungkin karena Misalkan adanya tekanan dari tugas-tugas yang lain gitu Bu, sepertinya seperti itu contohnya. ya karena sulitnya tugas-tugas dan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru seperti itu Bu. Jadi anak kan kalau biasa ya Bu, kalau anak dapat tugas banyak, Iya. rumah PR itu kan mereka akan merasa bosan. Iya benar sekali. Sehingga untuk belajar mereka bosan dan tidak ada motivasi. Iya benar sekali. Sekarang kita ke langkah selanjutnya ya Bu ya. Rencana apa Bu yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak Bu? Apakah Ibu itu memiliki ide Bu, untuk meningkatkan motivasi belajarnya? Iya, untuk sementara ini saya itu ingin berencana. Kita ke langkah berikutnya ya Bu ya. Bagaimana Bu cara Ibu merencanakan misalkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak Bu? Apakah Ibu itu memiliki ide gitu Bu supaya bisa mengimplementasikan dalam program pembelajaran Bu? Iya Bu, jadi saya tuh berencana untuk membuat tugas pembelajaran itu yang lebih bervariasi seperti Iya. itu Bu. Dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Bagaimana Bu rencana itu Ibu itu untuk membuat tugas yang lebih bervariasi? Adakah strategi tertentu yang dapat diterapkan gitu Bu, yang Ibu terapkan dalam pembelajaran? Ya, untuk tugas yang lebih bervariasi, di sini saya coba menggunakan pendekatan
tugas yang berbasis proyek ya Bu. Jadi kreativitas anak kan itu dilibatkan. Iya. Jadi anak bisa terlibat sepenuhnya. Jadi tingkat kebosanan anak juga akan berkurang. Selain itu mereka bebas menginterpretasikan apa yang mereka miliki. Ya, bagus sekali Bu Rina ya. Bagaimana dengan penggunaan metode yang lebih interaktif? Apakah ada Ibu punya ide yang kreatif itu Bu untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar itu terlihat aktif gitu Bu? Iya, untuk pendekatan belajar yang lebih interaktif, saya akan mencoba menggunakan media tentunya Bu ya. Iya. Media yang interaktif. Selain itu juga saya akan membentuk diskusi melalui kelompok-kelompok kecil sehingga anak bisa lebih aktif lagi. Iya, baik Ibu. Rencana tersebut Bu sangat baik sekali ya Bu Rina ya. Bagaimana dengan pengukuran keberhasilan rencana ini Bu? Apakah ada parameter tersendiri yang dapat digunakan Ibu untuk menilai peningkatan motivasi belajar? Ya, di sini tentu saya akan mengamati dulu ya Bu, mengamati partisipasi anak. Iya. Partisipasi anak. Jika nanti ada peningkatan, artinya rencana yang akan saya lakukan ini ada di tahap berhasil. Oke, bagus sekali ya Ibu. Terakhir nih Bu, kita harus membahas tentang tanggung jawab Bu. Siapa saja Bu yang perlu terlibat dalam pelaksanaan rencana ini? Kalau membahas tentang tanggung jawab, tentu di sini pertama Ibu selaku pihak kepala sekolah di sekolah. Selain itu, saya juga akan melibatkan guru-guru di sekolah kita, karena bagaimanapun kolaborasi dengan guru-guru itu sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, benar sekali Bu Rina, melibatkan semua warga sekolah untuk ikut andil dalam proses pembelajaran itu memang sangat dan harus sekali dilaksanakan ya Bu ya, supaya apa itu merupakan fondasi utama Bu bagi sekolah kita. Saya yakin Ibu itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif gitu. Saya terima kasih kepada Ibu atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatannya, seperti itu ya Bu. Ya, sama-sama Bu Darwati, saya selaku kepala sekolah juga akan mendukung apa peran Ibu. Semoga rencana yang akan Ibu sampaikan membawa pengaruh yang positif bagi sekolah kita dan rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Ibu. 3. Wah, alhamdulillah ya Ibu Kusriah sudah melaksanakan proses coaching. Baik Ibu, tadi kan saya bertanya kepada Ibu indikator keberhasilan yang sudah dilaksanakan. Kira-kira bagaimana Ibu? Iya Ibu, saya tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Di situ saya juga sudah menerapkan alur Tirta, di mana saya sudah mengajukan pertanyaan bagaimana menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan juga saya sudah membuat pernyataan mengajukan pertanyaan tentang rencana yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilaksanakan, dan juga saya juga menanyakan Bu tanggung jawab terkait siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer ya, Ibu Kusriah sudah bagus dalam melaksanakan coaching. Sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci dapat menemukan solusinya, dan juga Ibu Kusriah sudah menerapkan prinsip